Just another day with me. Goksil Recycling membuang rongsokan ke tempat pembuangan sementara di Desa Goksil. Hai guys, apa kabar dan selamat datang di channel aku, Anika Elis. Jadi siang ini guys, jam 12 lewat 17 menit waktu UK. Mumpung hari ini aku dan Pak Su sama-sama libur, jadi aku mau ajak kalian untuk pergi ke tempat pembuangan sementara untuk membuang sampah-sampah rongsokan, baik kardus-kardus bekas ataupun sampah elektronik yang memang mereka tidak bisa diambil oleh petugas kebersihan. Jadi siang ini guys, aku mau ajak kalian untuk pergi ke tempat pembuangan sementara yang ada di desa sebelah, yaitu Goksil. Mungkin kita akan tersesat di tempat yang indah. Jadi guys, ayo ikut aku jalan-jalan siang. Driver, kamu nggak main di luar sayang? Ya tumben, iya panas ya. Terlalu panas di luar. Mana kakak? Mana kakak Stella? Joyong. Kemarin di sini banyak sekali rongsokan, tapi udah diberesin Pak Su. Kalau ini masih bisa muat untuk dimasukkan bak sampah ya, sebagian kita masukkan bak sampah karena terlalu banyak. Bentar ya, Poppy, nanti ya Mama mau buang sampah dulu ya. Nanti sepulang dari buang sampah Mama kasih kamu maem ya. Mana? Masa kamu belum maem siang sih? Nah ini guys, sampah-sampah yang akan kita buang hari ini. Ini sampah-sampah kardus. Sebenarnya ini kita bisa bikin lebih rapi gitu ya, di flatkan gitu. Ya guys, inilah sampah-sampah rongsokan yang perlu kita buang ke tempat pembuangan sementara. Tuh, ada banyak-banyak kardus bekas kita shopping. Ini kardusnya waktu Pak Su beli itu air mancur untuk kamar, untuk ornamen teman. Kardus bekas aku beli kursi. Ini ada bekas yang kemarin disediakan pemerintah untuk bak sampah, tapi kita udah nggak perlu ini. Ada jemuran dan banyak lagi rongsokan, full satu mobil. Jadi ya guys, hari ini aku ajak kalian untuk keluyuran membolang ke tempat pembuangan sampah sementara. Tapi nggak apa-apa, aku akan ajak kalian melihat di sekitaran ada apa aja. Lihat rongsokan sebanyak ini, pasti seneng ya jika dikasih ke pemulung. Sayangnya tidak ada pemulung di sini. Cuaca hari ini seperti hari-hari sebelumnya, panas, menyengat. Ya sudah hampir 2 bulan terakhir ini tidak ada hujan. Tidak tahu ya kalau di kota lain sempat ada turun hujan. Tapi ya semoga saja besok pagi atau besok-besok ada turun hujan lah, meskipun 1 hari. Karena rumput-rumput di belakang rumah sudah pada mengering. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki area atau kawasan desa Goksil, yaitu sebuah desa besar dan paroki sipil di North Lincolnshire, Inggris. Desa ini terletak di dekat tepi selatan Muara Humber yang berjarak sekitar 8 km di sebelah timur kota Barton, kota di mana aku tinggal saat ini, dan di sebelah barat Laut Immingham. Secara historis, desa ini terkenal dengan pembuatan genteng dan batu bata tanah liat, sebuah tradisi yang masih dilestarikan secara lokal hingga saat ini. Dan desa ini memiliki view yang sangat cantik di beberapa sudut. Meski waktu lalu aku sudah pernah ajak kalian untuk jalan-jalan ke sini, tapi sepertinya aku harus ajak kalian jalan-jalan lagi ke desa ini. Tidak tahu kapan, yang pasti sebelum aku mudik ke Indo akhir tahun ini, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan menyusuri jalanan desa ini. Dan guys, sepertinya kita sudah hampir sampai di lokasi Goksil Tips atau tempat recycle atau tempat pembuangan sementara yang ada di desa Goksil. Karena lokasi Goksil Tip atau tempat recycle jauh dari pemukiman, tentu saja kita akan banyak berkendara di jalanan yang sangat sepi dari rumah-rumah penduduk, atau kita banyak melintasi ladang atau tanah pertanian. Nah guys, di depan kita terlihat ada rimbun hutan kecil, sepertinya itu adalah lokasi tempat recycle. Nah iya guys, ini kita sudah tiba di lokasi recycle, tapi kita tunggu sebentar untuk menyeberang karena ada truk yang lewat. Oke, truk sudah lewat, sudah aman untuk kita melajukan kendaraan memasuki area tempat recycle. Dan kebetulan di depan kita ada juga seseorang atau satu mobil yang melakukan hal yang sama, yaitu membuang rongsokan. Wow, tempat recycle ini lebih besar dan lebih proper dibandingkan dengan tempat recycle yang ada di kota Barton.
like cardboard, small electrical items. So the microwave goes in there. Oke, kita parkir dulu di sini dan setelah itu kita pilah-pilah rongsokan yang kita bawa. Nah, kita sudah sampai di tempat recycle atau tempat pembuangan sampah rongsokan sementara. Ini sepertinya tempatnya lebih besar dan di belakang ada beberapa orang yang juga sedang membuang sampah. Itu Pak Su, sepertinya dia terburu-buru sekali. Dia sudah mulai mengeluarkan satu persatu rongsokan yang ada di mobil. Jadi guys, ya seperti inilah tampak dari tempat pembuangan sementara atau tempat recycle yang ada di desa ini. Dan ini aku coba bantu Pak Su untuk membuang rongsokan yang terbuat dari besi, yaitu rak buah dan juga jemuran. Jadi guys, kita harus membuang semua rongsokan ke box-box yang sudah dipilah-pilah. Kita harus membuang rongsokan ini ke tempat yang sudah disediakan sesuai dengan jenisnya. Sebenarnya sih ini rak buah masih bisa dipakai, masih bagus. Tapi karena aku merasa aku sudah tidak menyukainya lagi karena warnanya tidak cocok dengan meja di dapur. Jadi aku buang saja. Coba itu kalau kita ada di Surabaya, bisa kita kasih ke teman atau tetangga atau setidaknya ke pemulung. Coba kita cek ada rongsokan apa aja di bak ini. Wow, baknya terlihat hampir penuh. Itu ada kasur lipat, ada mesin barbecue, ada sampah yang aku buang tadi, ada meja, ada kipas, ada sepeda. Pokoknya lengkap deh. Dan aku yakin di antaranya masih bagus dan bisa dipakai. Oke, ayo aku ajak kalian untuk sedikit berkeliling ke ini area recycle. Dan itu sepertinya adalah mobil yang ada di belakang kita. Sepertinya mereka sudah selesai dengan acara membuang rongsokannya. Nah, sekarang ini aku mau buang sampah kardus. Kita juga harus membuang kardus ini ke bak yang sudah disediakan khusus untuk sampah kardus. Dulu ketika kita bingung mau buang kemana tumpukan sampah kardus atau botol, aku suka kumpulin setelah banyak dan kukasihkan kepada para pemulung. Mereka happy karena merasa terbantu. Wah, di sebelah bak sini membuat aku merasa punya jiwa seni. Kayu-kayu bekas atau kursi-kursi, meja, sepertinya bisa diolah untuk dijadikan kerajinan. Andai aku punya bakat atau jiwa pengrajin untuk bisa mengolah itu kayu rongsokan, sudah pasti aku jadikan rak-rakan atau figura atau apa aja. Tuh lihat guys, mobil kita yang tadi penuh rongsokan sekarang sudah terlihat lega dan kosong. Sekarang kita tinggal perlu ini membuang bak yang dari pemerintah kasih. Tapi kita sedikit bingung ini masuk kategori bak yang mana ya, harus dibuang kemana. Biar Pak Su aja yang buang. Mungkin bisa dibuang di sini karena sama-sama ada unsur plastiknya. Tapi kata Pak Su, bukan di sini karena ini untuk sampah elektronik. Tapi di sini banyak juga elektronik yang ada mengandung unsur itu plastik-plastik. Terlihat ada radio tape zaman dulu, radio tape jadul atau DVD ya. Sepertinya DVD player ya, yang juga dibuang. Itu dia merek Aiwa. Itu punya Jepang atau Korea ya? Jepang kayaknya. Selain radio tape juga ada lampu-lampu, microwave, kipas, juga ada alat pemotong rumput. Box untuk tekstil. Jadi kalau ada baju-baju kita yang sudah tidak terpakai atau kita sudah tidak mau tapi masih layak pakai, kita bisa taruh di sini untuk kita donasikan. Oke guys, ini kita sudah selesai menaruh semua rongsokan pada tempatnya kecuali bak yang dari pemerintah. Kita sedikit ragu mau taruh di mana dan tidak ada staf di sini. Jadi Pak Su tadi menaruh bak itu di General Waste. Semoga ketika petugas datang dan melihat bak itu bisa memindahkannya ke bak atau tempat yang seharusnya. Itu ada yang datang lagi, mungkin juga mau membuang rongsokan. Berhubung acara membuang rongsokan sudah selesai dan kita masih punya banyak waktu karena kita sama-sama libur hari ini. Jadi ini aku mau lanjut untuk ajak kalian jalan-jalan entah kemana menyusuri jalanan desa Goksil. Pengennya sih pergi ke ladang gandum yang baru saja selesai dipanen, dimana masih banyak tumpukan jerami di sana. Jadi aku bisa mewujudkan salah satu impian aku, yaitu membuat video atau berfoto di antara tumpukan jerami. Kata Pak Su sih tidak jauh dari sini. Kemarin dia melihat ada ladang yang baru selesai dipanen dan masih ada tumpukan jerami. Hanya saja yang jadi masalah adalah mencari tempat untuk kita bisa memarkirkan kendaraan. Itu yang sulit karena di sini meskipun jalanan terlihat sepi dan terlihat kita bisa memarkirkan
mobil di pinggir jalan, tapi susah sekali karena itu bisa membahayakan kita karena banyak kendaraan yang melaju kencang. Jadi ya kita tidak bisa memarkirkan kendaraan sembarangan di pinggir jalan. Jadi guys, ini Pak Su ada ide untuk mengajak kita jalan-jalan ke suatu tempat yang cantik untuk kita datangin. Yang sebenarnya tempat ini juga seringkali aku ceritakan untuk minta Pak Su datang ke tempat ini. Hanya saja aku lupa nama tempat ini dan ada di daerah mana. Jadi aku susah untuk menjelaskannya. Tapi tiba-tiba saja Pak Su ingat ada satu tempat yang menurut dia, oh kayaknya ini kamu banget. Tempat yang selalu kamu sukai untuk kamu datangin. Tapi Pak Su juga belum mau menyerah untuk mencari ladang yang baru dipanen dan masih ada tumpukan jerami. Dia masih mau berusaha mewujudkan impian aku. Ya, kita masih mencari tempat di mana mungkin aku bisa menemukan ladang gandum yang baru panen. Jadi aku bisa ambil foto atau video di antara tumpukan jerami. Dan setelah nanti ketemu atau tidak, OTW baliknya, ini aku mau ajak kalian untuk tengok sebentar. Itu ada bangunan istana atau gereja tua, nanti kita mampir di sana. Katanya sih kondisinya lagi tutup sementara, tapi nggak apa-apa lah, masih kita bisa jalan-jalan di sekitaran itu castle. Di tempat parkir aku akan ajak kalian jalan-jalan dan semoga aku bisa ambil video yang bagus untuk kalian. Sebenarnya guys, ini kita sudah beberapa kali melewati ladang gandum yang kita maksud, yaitu yang masih ada tumpukan jerami, tapi lokasinya saja yang tidak tepat. Entah itu lokasi tepat berada di area pribadi atau di pinggir jalan, tapi kita tidak menemukan tempat untuk kita bisa parkir. Jadi ya kita masih belum menyerah. Jadi ya coba kita berkendara sedikit lagi, mungkin ya 5 menit atau 10 menit. Kalau kita tidak menemukan tempat itu ya sudahlah, kita langsung saja pergi menuju ke tempat yang dimana ada puing-puing gereja atau castle tadi. Ya, ini kita baru saja melewati ladang gandum yang aku maksud. Lagi ada tuh guys, lagi ada petani yang lagi memanen ladang gandum. Tapi ya, ini kita lagi cari tempat untuk parkir dan minta izin untuk ambil video. Guys, akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Akhirnya perjuangan membuahkan hasil juga. Itu di seberang lagi ada petani yang lagi sibuk memanen ladang gandumnya. Jadi ayo kita ke sana. Asik guys, akhirnya kesampaian juga bisa menyaksikan petani memanen ladang gandum mereka. Tampaknya mereka baru saja mulai guys, karena ini masih di pinggiran ladang. Kira kita sempat nggak ya melihat mereka menyelesaikan pekerjaan dan menumpuk itu jerami? Oh guys, jadi kayaknya ya ini yang truk satu untuk memanen dan satunya untuk memilah atau memisahkan biji gandum dari tangkainya. Alhamdulillah kita diizinkan sama bapak-bapak itu untuk ambil video. Alhamdulillah bapak petaninya baik sekali guys. Beliau mempersilahkan kita untuk melihat lebih dekat tapi dari jarak yang aman untuk menyaksikan mereka memanen. Ya, ini masih proses pemanenan, jadi belum ada tumpukan jerami. Tanya sih prosesnya memang sangat cepat karena memakai mesin traktor. Kira-kira tanaman gandum ini bisa nggak sih ditanam di negeri kita? Atau mungkin bahkan di beberapa pulau di negeri kita sudah dari dulu menanam gandum? Oh guys, baru ngeh ternyata itu di sana sudah ada tumpukan jerami, tapi kita harus melewati ini mesin traktor yang lagi sibuk kerja. Jadi ya nggak usah lah ya, kita sudah diizinkan untuk mengambil video dan masuk ke pekarangan mereka aja. Sudah banyak-banyak terima kasih. Ya, meskipun belum sempat ambil video di antara tumpukan jerami, tapi setidaknya hari ini aku dapat pengalaman seru melihat para petani memanen ladang gandum mereka. Sekarang kita balik lagi ke lokasi semula, yaitu di mana ada puing-puing castle atau gereja. Karena beberapa kali kita melewati tempat itu dan ya sepertinya menurut aku sih tempatnya cocok untuk aku ajak kalian untuk pergi piknik. Tapi untuk kali ini kita cek lokasi aja dulu guys. Lain waktu di hari libur atau di waktu luang kita, bagusnya sih kita datang di waktu menjelang senja. Jadi kita bisa piknik sekalian bisa menikmati indahnya senja dari tempat ini. Dan di sini lagi ada perbaikan jalan guys, makanya ini beberapa kali kita harus berhenti untuk dapat giliran untuk jalan karena ini adalah jalur 2 arah, jadi ya kita harus sabar.
Nah guys, ini kita sudah tiba di tempat parkiran di mana puing-puing gereja atau castle yang aku sebutkan tadi. Jujur aku belum tahu ini lokasi namanya apa. Nanti kita coba lihat dari dekat untuk kita tahu nama dari lokasi tempat ini. Jadi jalan-jalan siang kita kali ini aku tersesat di tempat bersejarah yaitu Taunton Abbey, another tempat piknik. Ketemu satu lagi tempat yang asik untuk kita pergi piknik. Meskipun kita tidak bisa masuk ke dalam area ini castle karena mereka lagi tutup sementara dan nggak tahu sampai kapan, tapi tidak apa-apa. Ya setidaknya hari ini aku tidak hanya ajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat recycle atau tempat pembuangan rongsokan. Setidaknya aku juga ajak kalian untuk pergi ke tempat yang indah. Jadi guys, bangunan yang bernama Taunton Abbey ini pada abad ke-12 merupakan buah biara Agustinian. Sejarah dan signifikasi pendirian didirikan pada tahun 1440 oleh Earl of Yorkshire atau seorang gubernur pada masa Anglo-Saxon yang bernama William le Gros dan berkembang menjadi salah satu biara Agustinian terkaya di Inggris. Gerbang biara ini dibangun dengan teknik konstruksi bata berskala besar dan pada masa awal dilengkapi dengan benteng pertahanan dan ukiran religius yang penuh hiasan. Namun pada tahun 1539 King Henry VIII membubarkan biara ini juga banyak biara lainnya. Tidak lama setelahnya pada tahun 1541 King Henry dan Ratu Catherine Howard tinggal di biara ini untuk mengadakan rapat Dewan Penasehat Kerajaan dan tempat ini pun sempat diubah menjadi perguruan tinggi bagi para imam sebelum akhirnya ditutup secara permanen pada masa pemerintahan King Edward VI. Dan Taunton Abbey dan Gatehouse mulai berada di bawah pengelolaan publik serta dibuka untuk umum sekitar tahun 1938 setelah Earl of York Braga kelima menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kepada HM Office of Works. Tapi sayangnya saat ini tempat ini mungkin ada masa perbaikan atau gimana karena saat ini tempat ini lagi ditutup sementara, nggak tahu sampai kapan, tidak ada keterangan. Jadi ya kita tidak bisa masuk ke dalam sana untuk melihat-lihat, tapi nggak apa-apa. Dannya duduk di tempat situ sambil bawa bekal piknik sudah asik dan menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Coba kita jalan sampai itu rimbunan pohon. Apa di balik rimbun pohon itu? Jadi vlog hari ini adalah selain tentang membuang rongsokan, ini adalah perjuangan aku untuk mendapatkan video di antara tumpukan jerami. Ya di sini ada ladang gandum yang baru dipanen, tapi ini ladang gandum baru selesai dipanen dan kita bisa parkir di sana tadi, tapi sayangnya aku belum beruntung. Tuh indahnya guys desa ini ya. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta dengan negeri ini. Kayaknya aku sudah merasa bahwa negeri ini adalah tanah air keduaku. Jadi ya aku berdoa, ya Allah berikanlah aku satu lahan tanah yang cukup luas untuk membangun sebuah rumah untuk aku beribadah, istirahat, dan menjalani hari-hariku. Ya Allah berikanlah rezeki untuk hamba bisa mendapatkan impian hamba untuk memiliki rumah yang indah, damai, dan cantik di bumi yang indah ini. Amin. Ya bayangkan guys, semoga saja suatu hari lahan ini adalah menjadi milik kita. Amin. Oke guys, berhubung hari semakin terik, ya ayo kita segera saja meninggalkan tempat ini. Kita kembali ke mobil untuk segera pulang. Pasti itu Pak Su, dia sudah menunggu aku untuk segera kembali ke mobil. Sebelum kita pulang, ini aku mau ajak kalian untuk pergi tengok taman. Jadi guys, di depan tepat dari puing-puing Taunton Abbey ini ada taman kecil lengkap dengan meja piknik. Jadi nanti aku akan ajak kalian di waktu senggang aku untuk datang ke sini untuk piknik sore-sore. Oh, pasti sadu sekali melihat senja yang indah sambil menikmati view yang seindah dan secantik ini.
Guys, ini kita OTW pulang. Jadi ya aku mau akhiri petualangan kita hari ini. Sambung lagi lain waktu. Besok atau lusa aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan lagi, entah pergi kemana atau piknik kemana. Jadi untuk semuanya yang mampir ke channel aku, terima kasih sudah mampir. Salam kenal dan semoga kalian suka dengan video-video aku serta terhibur. Dan untuk kita semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, yang sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada masalah apapun itu semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik, dan semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan Tuhan kabulkan, amin. Terima kasih dan sampai jumpa, dadah.